Ya, saya Adi Firmansyah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan sendiri, menurut Wikipedia, merupakan sistem neural network. Itu umumnya disebut NN, neural network. Merupakan jaringan dari kelompok unit pemrosesan kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecah masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena itu, sifatnya yang adaptif, JST juga disebut jaringan adaptif. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik nonlinear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola data. Menurut suatu fenomena yang disebut teorema penafsiran universal, JST dengan minimal sebuah lapis tersembunyi dengan fungsi aktivasi nonlinear dapat memodelkan seluruh fungsi struktur boreal dari suatu dimensi ke dimensi lainnya. Jaringan saraf tiruan sendiri memiliki aplikasi yang sangat luas. Salah satu berbagai penerapan dalam jaringan saraf tiruan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memprediksi tingkat suatu bunga bank, dan pada bidang robot juga untuk line follower, kemudian pengenalan tanda tangan. Umumnya jaringan saraf tiruan bisa digunakan untuk memprediksi suatu kemungkinan, salah satunya seleksi penerimaan mahasiswa baru. Untuk menerapkannya sendiri, kita ambil contoh dari penerapan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jumlah peserta KB di Kabupaten Semarang. Jadi di sini dapat diketahui prediksi sendiri itu merupakan mempertimbangkan nilai yang belum terlihat pada masa yang akan datang berdasarkan pola yang sudah ada sebelumnya. Kemudian prediksi merupakan proses memperkirakan suatu dengan mengoreksi aksi sebelumnya untuk meramalkan suatu kondisi yang mungkin akan digunakan di masa depan. Perhitungan tersebut dapat menggunakan jaringan saraf tiruan dengan metode back propagation. Kemudian ini adalah latar belakangnya. Setelah prediksi ada peserta KB. Kita tahu sendiri KB merupakan pasangan usia yang baru pertama kali menggunakan alat. Kita tahu KB ini adalah keluarga berencana untuk mengontrol jumlah masyarakat. Kemudian berikutnya adalah jaringan saraf tiruan itu sendiri. Secara umum yang tadi di awal kita jelaskan, merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Kemudian ada back propagation, merupakan salah satu jenis dari jaringan saraf tiruan. Keunggulannya adalah jaringan saraf tiruan adalah kemampuan untuk belajar dari contoh yang ada. Dan back propagation sendiri merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan digunakan perception dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot yang terdapat pada lapisan tersembunyi. Dalam jurnal ini, tujuan utamanya adalah penelitian pada masyarakat yang menggunakan KB. Jadi dari tahun 2011 sampai 2013 di Kabupaten Semarang. Dan dapat diketahui data yang digunakan sebagai pelatihan mulai 2011 dan 2012 di Kabupaten Semarang itu sendiri. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, artinya
berdasarkan jumlah atau angka. Untuk metode pengujiannya sendiri, di sini terdapat flowchart. Jadi untuk awal mulai, pertama akan terdapat mempelajari sistem aplikasi yang akan dibuat. Setelah itu menetapkan data pelatihan dan data pengujian yang akan digunakan. Setelah itu menerapkan target atau error. Setelah itu menetapkan epoch atau langkah yang dilakukan dalam pembelajaran itu tadi. Setelah itu proses pembuatan program. Setelah proses pembuatan program terdapat decision atau pemilihan. Jadi apakah target tersebut error atau tidak? Jika tidak, mungkin akan dilakukan looping dan mengulang untuk proses selanjutnya. Jika ya, akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu hasil produksi menggunakan jaringan saraf tiruan itu sendiri. Ini contoh dari data yang digunakan dalam jurnal ini. Terdapat banyak data, jadi di sini ada tabel pada tahun 2011. Dapat diketahui X di sini merupakan orang atau yang bersangkutan dalam pengambilan data tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung mencoba dengan menggunakan software MATLAB untuk penghitungan atau prediksi pada jaringan saraf tiruan itu tadi. Pertama, buka aplikasi MATLAB ya. Untuk melakukan proses ini, kita ketik NF tool. NF di sini merupakan neuron network tadi. Kita klik enter, kemudian setelah itu akan muncul tab seperti ini. Namun sebelum itu, kita harus membuat data. Data di sini sudah saya persiapkan sebelumnya. Jadi kita masukkan data input. Kemudian klik finish. Dan untuk target sendiri, itu adalah file yang tentunya berbeda. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk input, saya mencoba mengambil sampel dari tahun 2011 ya. Jadi tahun 2013. Jadi untuk inputnya dan ini targetnya sendiri. Jadi untuk data yang ada di sini, ini merupakan input. Kita bisa bebas memberi namanya. Jadi untuk input atau orang yang dimasukkan yang akan didata sejumlah ini. Jadi ada 12 data per bulan dari Januari sampai Desember. Kita masukkan 2218. Kita harus membuat data seperti ini dahulu sebagai input. Kemudian targetnya di sini dari 1925 orang ya,
sampai 27.192. Setelah membuat data input dan target, kembali ke NF tool tadi. Setelah masukkan input dan target, kan pilih bentuk kolom atau row. Karena bentuk data ke bawah, jadi coba row. Next. Untuk validasi dan testingnya kita tetapkan 15% dengan 2 sampel. Kemudian next, dan hidden neuronnya itu bisa kita setting default sebanyak 20. Ini adalah sedikit proses dari perhitungan itu tadi. Kemudian next. Setelah data siap, klik train. Train sendiri bisa setelah itu kita lihat data yang muncul. Di sini ada data yang muncul dari hasil perhitungan itu tadi. Jadi kita bisa lihat epochnya itu 0 dengan 9 iterasi. Kita tahu iterasi semakin besar semakin baik. Dengan waktu, dengan prosesnya selama 1 detik, performanya dari 2,30 ditambah 9 ya. Gradiennya 1, kemudian validasi cek adalah 6. Kita bisa lihat performa grafik dari perhitungan tadi dengan klik performance. Kemudian kita lihat di sini adalah grafik dari perhitungan yang kita lakukan. Jadi di sini ada mean squared error, jadi errornya dengan 9 epoch tadi. Kemudian ada training state. Kita bisa lihat ada 3 grafik di sini. Jadi ada gradien, kita lihat dapat gradien turun dari 10 pangkat 10 sampai 10 mendekati 10 pangkat min 10. Sedangkan untuk MU sendiri pada epoch 9 dia naik, dan validasinya pada epoch 9 naik perlahan dari 0 sampai 9. Kemudian kita lihat fit atau plot fit. Ini merupakan grafik, jadi dapat dilihat sendiri. Ini ada agendanya. Untuk orange adalah error, ini adalah nilainya. Input yang kita masukkan tadi dan dikali 10. Jadi tadi ada 1925. Kemudian ada regression. Ini merupakan hasil dari target. Jadi ini ada tabel targetnya, sedangkan output kita tahu bahwa garis biru ini melakukan fit, sedangkan lingkaran ini adalah merupakan data yang kita masukkan tadi. Ada 4 target di sini. Ya, untuk kita bisa mengubah misal hidden neuronnya mungkin menjadi 50, bisa kita coba-coba sendiri, atau validasinya bisa kita tingkatkan menjadi 25. Jadi semakin besar validasi, dia akan mengikuti sampelnya juga semakin besar. Jadi sampel yang digunakan, jadi ada 12 sampel, jadi sama rata, 4 sampel pada training, 4 sampel pada validasi, dan 4 sampel untuk testing. Kita bisa ubah misal 50. Kita lihat ada perubahan pada sampel yang digunakan itu sendiri. Kemudian iterasinya turun menjadi 5. Kita tahu sebelumnya iterasinya melakukan 9. Jadi
Jika meningkatkan validasi dan testingnya dapat mempengaruhi nilai dari iterasi itu sendiri. Dan sebaiknya iterasi memang nilainya lebih besar. Nilainya besar. Semakin banyak, semakin baik. Ya, sekian. Jadi itu tadi merupakan salah satu penerapan dari jaringan saraf tiruan pada MATLAB itu sendiri. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Jadi dari seperti pada jurnal ini, bahwa pengujian yang dilakukan, proses atau hasil pengujian pun itu masih memiliki error. Jadi dalam jurnal ini pun berdasarkan penelitian yang dilakukan, jadi yang didapat sebesar sekian, dan kita tadi sudah mencoba satu sampel dan sepertinya masih bisa dicoba kembali. Sekian dari saya, maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih.